Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tsumma nusalli wa nusallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak-anak Ustaz, siswa dan siswi SMPIT Darul Iman, dan juga kepada orang tua kami yang kami hormati, yang kami muliakan, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan, selamat datang di sekolah kita SMPIT Darul Iman. Semoga kita selalu di bawah lindung Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ustadz Rudi Hartono, yang insyaallah ke depan akan mengampu diamanahi dalam bidang studi tahsin dan tahfizul Quran, dan juga mengajarkan bahasa Arab. Semoga kerjasama kita antara Ustadz dengan anak Ustadz dan juga orang tua sekalian terbangun dengan baik, sehingga menghasilkan juga hasil yang baik, insya Allah. Pada kesempatan hari ini, kepada anak Ustadz dan juga orang tua kami, saya akan berikan sebuah tips bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik, dan bagaimana juga kita konsisten dalam menghafal Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil laili wan nahari zakarah wa illam yakum bihi nasau. Dari Ibnu Umar, apabila sahibul Quran membaca Al-Quran tersebut, baik itu di malam hari atau itu di siang hari, maka dia akan selalu mengingat, maka dia akan selalu teringat dengan apa yang dia baca. Wa illam yakum bihi nasya, kalau tidak maka dia akan hilang begitu saja. Di sana ada perkataan sahibul Quran. Al-Imam Al-Iraqi, sahibul Quran itu adalah penghafal Al-Quran. Dan juga Syekh Muhammad Nashiruddin Albani juga mengatakan orang yang menghafal Al-Quran dengan hatinya. Nah, jika kita artikan, apabila seorang penghafal Al-Quran dia selalu membaca Al-Quran di malam hari dan di siang hari, maka dia akan selalu ingat dengan apa yang dia akan baca, apa yang telah dia baca. Kalau tidak dia lakukan itu, maka dia akan melupakannya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, sayangi, dan juga kepada orang tua kami yang kami hormati, dari hadis ini dapat kita ambil faedah yang pertama, bahwa seorang penghafal Al-Quran dan dia ingin menjadi penghafal Al-Quran, menjadi seorang hafiz, apalagi yang bercita-cita untuk menjadi hafiz Al-Quran 30 juz, Masya Allah, barakallahu fiqh. Semoga Allah mengabulkan niat antum dan juga niat orang tua antum. Di sini mesti antum ada konsisten dalam menghafal Al-Quran. Seperti Rasulullah katakan, bil-laili wan nahar, setiap malam dan setiap di malam hari dan di siang hari. Kita lihat pada kebiasaan anak-anak Ustadz menghafalnya kapan? Kebanyakan mereka menghafal itu adalah di jadwal sekolah, atau ada di jadwal PBM aktif Senin sampai Kamis atau Jumat contohnya. Terkadang Sabtu dan Ahad itu tidak ada menghafal. Ini namanya tidak konsisten.
maka mustahil anak ustaz akan bisa menghafal Al-Quran kalau tidak konsisten setiap hari. Ini setiap hari sifatnya, bukan jam pembelajaran tahfiz setiap hari. Nah, setiap hari. Insya Allah dengan konsisten, antum bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, hafalan yang kita sudah pelajari harus diikat. Dengan apa? Dengan banyak membaca, dengan banyak mengulang, dengan banyak mempelajarinya. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalu sahibul Qur'an kamathalil ibli mu'allaqati in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat." Rasulullah SAW mengibaratkan, memisalkan seorang penghafal Al-Quran itu ya seperti orang yang mengikat untanya. Ketika untanya dia ikat dan dia pergi, maka untanya tidak akan pergi, kecuali dia di tempat yang ada ikatannya, di tempat dia diikat. Tapi kalau dia tidak mengikat untanya, maka untanya akan pergi kemana-mana. Begitu juga hafal Al-Quran. Al-Quran yang kita hafal tidak kita ikat dengan membaca dan mengulang setiap hari, maka semua itu akan sia-sia. Anak ustaz dan juga orang tua kami sekaliannya, mau menghafal Al-Quran ini bukanlah hal yang mudah, sangat berat. Makanya Rasulullah SAW billaili wan nahar, setiap malam dan setiap di siang hari dan di malam hari, itu sifatnya setiap hari. Mungkin faedah yang dapat kita ambil juga di hadis tersebut adalah ada keinginan yang tinggi dari anak kita. Jadi diharapkan kepada anak ustaz yang mana notabene-nya antum datang ke sini ya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan apa hafalan Al-Quran di sini, tahfidz Al-Quran merupakan program unggulan kita. Dan tidak terlepas dari itu, kepada orang tua kami, berikan support, berikan dorongan kepada anak kita bagaimana mereka bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Berikan mereka pujian, berikan mereka sokongan, dorongan. Namun tidak hanya demikian, tidak hanya itu saja, berikan mereka keteladanan. Kita menyuruh anak dan juga kita ikut serta dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Jangan kita serahkan anak ke sekolah, hanya anak diserahkan ke sekolah 1%. Ini suatu hal yang tidak bagus. Sekolah sifatnya adalah membantu apa yang telah dipelajari anak-anak kita di rumah. Mudah-mudahan kita dengan kerjasama kita semuanya, mudah-mudahan anak kita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah faedah yang kita dapat ambil dari hadis di atas adalah, di sini Rasulullah katakan menghafal setiap malam dan setiap siang, dan di siang hari dan di malam hari. Akan tapi menghafal itu yang lebih utama itu adalah di malam hari. Inna nasyiatal laili wa ta'aw wa aqwamu qi. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun di malam hari itu lebih khusyuk, dan membaca Al-Quran pada waktu itu lebih masuk ke dalam hati kita. Namun dikembalikan kepada kita masing-masing. Ini Rasulullah memberikan waktu yang terbaik, yaitu malam. Bukan artinya tidak membolehkan di pagi hari, di siang hari, atau di petang hari. Silakan, di mana kita lebih nyaman. Kalau kita lebih nyaman pada malam hari, alhamdulillah. Karena ini itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah faedah dari hadis di atas adalah bahwa menghafal Al-Quran ini tidak ada batasnya. Walaupun sekolah membatasi 4 juz atau 5 juz, ingin anak ustaz menghafal sampai 10 juz, tafadhalu, silakan. Karena sifat di sini adalah kita mencari kemuliaan yang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan sangat rugi sekali anak-anak ustaz yang menghabiskan, yang menyia-nyiakan waktunya untuk yang lain.
fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung sejauh mana kita membaca, mempelajari Al-Qur'an, kitabullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang sesuai dengan kedekatan dan kesungguhannya dia dalam membaca Al-Qur'an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat umatnya dengan Al-Qur'an, dengan kalamnya, dan Allah akan menghinakan juga dengan kitabnya. Artinya apa? Orang yang banyak menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, Allah akan mulia, Allah akan angkat. Makin banyak hafalan kita, makin banyak bacaan kita, Allah akan muliakan kita. Tetapi kalau kita jauh dari Al-Quran, maka Allah akan hinakan kita. Dan juga banyak hafalan kita ini menentukan kedudukan kita di dalam surga. Fa inna manzilaka indaka akhiri ayatan taqra'aha. Maka sungguhnya kedudukanmu di akhirat nanti ya tergantung ayat yang terakhir yang kalian baca. Ini maksudnya seberapa banyak hafalan yang kita Al-Qur'an yang kita hafal. Kalau sedikit hafalan kita, maka kita akan ketinggalan. Kalau banyak hafalan kita, maka derajat kita akan lebih tinggi daripada yang lain. Anak-anak Ustaz dan juga orang tua murid yang kami hormati, kemuliaan yang kita cari adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang kita cari adalah kebahagiaan di akhirat, bukan kebahagiaan di dunia. Dan kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Nah, di akhirat di sanalah kita akan mencari kemuliaan, akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, kemuliaan. Ya, bacaan Al-Quran inilah yang akan membuat kita, hafalan Al-Quran kita inilah yang akan membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan diri kita pada tempat yang layak. Demikian anak Ustaz dan juga orang tua kami, barakallahu fikum. Semoga kita menjadi bagian dari makhluk insan yang memuliakan Al-Quran dengan membaca dan menghafalnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.